Apa saja menu utama yang tersedia di aplikasi Arduino IDE? Apa fungsi dari menu-menu tersebut? Fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan pada menu tersebut? Nah, pada video sebelumnya, kita telah membahas cara mendownload, menginstal, dan mengetahui beberapa fungsi dari shortcut pada aplikasi Arduino IDE. Setelah memahami beberapa hal tersebut, selanjutnya, mari kita bahas beberapa fungsi dan kegunaan menu bar yang terdapat pada aplikasi Arduino IDE yang nantinya dapat membantu kita dalam membuat dan mengupload perintah program ke board Arduino atau sejenisnya. Assalamualaikum dan selamat datang di channel Infinite Level of Tech. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 menu yang terdapat pada menu bar di aplikasi Arduino IDE. Menu-menu tersebut nantinya dapat digunakan pada saat pembuatan perintah program dan bisa juga membantu kita dalam penguploadan program ke board Arduino melalui port USB yang tersambung pada komputer kamu. Pada menu bar yang terdapat pada Arduino IDE, terdapat 5 menu yang tersedia untuk membantu kamu dalam membuat sebuah proyek program, yaitu menu file, menu edit, menu sketch, menu tools, dan menu help. Yang pertama yaitu menu file. Di dalam menu file, terdapat beberapa fitur. Di antaranya, yang pertama adalah New. New digunakan untuk membuat sketch program baru. Kemudian ada Open. Open digunakan untuk membuka file sketch program yang telah atau pernah kamu buat dan simpan di penyimpanan komputer kamu. Kemudian ada Open Recent, yang berfungsi untuk memilih dan membuka file sketch program yang pernah kita buka beberapa waktu sebelumnya, atau bisa disebut dengan riwayat. Kemudian, yang selanjutnya adalah Sketchbook. Sketchbook digunakan sebagai pintasan untuk membuka sketch program yang disimpan di folder atau lokasi penyimpanan tertentu. Selanjutnya ada Example. Example digunakan untuk membuka beberapa contoh sketch program. Ada banyak macam contoh program yang bisa kita temukan di menu Example, seperti program basic, program digital untuk komponen digital, program analog untuk komponen analog, program display, dan masih banyak program lain yang bisa ditemukan termasuk program EEPROM yang dapat menyimpan data. Kemudian ada Close. Close digunakan untuk meng-close atau menutup sketch program yang sedang kamu ketik atau tulis. Lalu ada Save. Save digunakan untuk menyimpan sketch program yang sedang kamu ketik atau buat. Selanjutnya ada Save As. Save As digunakan untuk menyimpan sketch program dalam bentuk file baru. Perbedaannya dengan Save adalah, jika Save hanya menyimpan sketch program yang kamu buka atau yang sedang dikerjakan, maka Save As dapat menyimpan sketch program yang sedang kamu kerjakan, sekaligus membuat file save tersebut menjadi file save baru. Kemudian ada Page Setup, yang berfungsi untuk mengatur halaman sketch program jika sketch program yang kamu kerjakan ingin dicetak atau di-print.
Selanjutnya, print. Print berfungsi untuk memprint out atau mencetak sketch program ke dalam bentuk hard copy. Lalu ada preference, yang berfungsi untuk mengatur tampilan atau mengatur beberapa fitur aplikasi Arduino IDE. Berikut adalah beberapa bentuk settingan yang terdapat pada fitur preference. Yang pertama adalah sketchbook location. Pada bagian ini, kamu bisa memilih lokasi file sketch yang dimana nantinya file sketch tersebut akan diambil untuk ditampilkan di menu sketchbook. Selanjutnya, editor language berfungsi untuk mengatur bahasa dari sistem aplikasi Arduino IDE. Untuk mengaktifkan perubahan, silahkan restart aplikasi Arduino IDE. Kemudian, editor font size berfungsi untuk mengatur ukuran tulisan dari sketch program. Lalu ada interface scale yang berfungsi untuk mengatur skala antarmuka pada sistem Arduino IDE, seperti icon shortcut, ukuran font sketch program, ukuran tulisan pada debug window, dan sebagainya. Untuk dapat mengaturnya, hilangkan tanda centang pada bagian ini, kemudian naikkan skala persentasinya untuk ukuran yang lebih besar. Untuk mengaktifkan perubahan, silahkan restart aplikasi Arduino IDE. Selanjutnya adalah theme, berfungsi untuk mengubah tampilan sistem dari aplikasi Arduino IDE. Untuk temanya sendiri, dapat di-download di beberapa website browser kamu. Kemudian ada show verbose output, berfungsi untuk menampilkan informasi detail pada saat mengcompile atau mengupload di debug Windows. Untuk tampilan informasi, dapat dilihat dengan mengaktifkan centang pada compiler atau upload. Selanjutnya, compiler warnings. Berfungsi untuk memberikan informasi berupa peringatan di debug window pada saat mengcompile program. Lalu ada display line number, untuk menampilkan nomor urut baris pada sketch. Kemudian ada verify code after upload, berfungsi untuk memverifikasi kode ketika program diupload ke board Arduino. Selanjutnya, check for update on startup, berfungsi untuk memberikan notifikasi update aplikasi program Arduino IDE di tampilan startup jika updatean tersedia. Kemudian ada enable code folding, berfungsi untuk mengaktifkan fitur folder pada beberapa fungsi struktur ataupun void. Lalu ada use external editor,
untuk mengaktifkan fitur editor eksternal jika kamu ingin mengedit kode program Arduino kamu di text editor lain seperti Atom ataupun Git+. Kemudian ada Save when verifying or uploading, berfungsi untuk otomatis menyimpan data sketch program ketika memverifikasi atau mengupload program. Yang terakhir, Use Accessibility Feature, berfungsi untuk mengaktifkan fitur aksesibilitas apabila kamu ingin menggunakan board lain selain board Arduino seperti ESP8266, ESP32, Titigo, dan lain-lain untuk membuat project. Pada kolom Additional Board Manager, kamu dapat menambahkan URL board yang akan kamu tambahkan agar kamu dapat menemukan link penginstalan board pada Board Manager. Kemudian, fitur terakhir pada menu file adalah Quit. Quit berfungsi untuk menutup semua sketch yang terbuka baik yang sedang kamu ketik ataupun yang hanya terbuka saja. Yang kedua, yaitu menu Edit. Di dalam menu Edit, terdapat beberapa fitur diantaranya. Yang pertama adalah Undo. Digunakan untuk membatalkan program yang telah ditulis atau diketik. Kemudian ada Redo. Digunakan untuk membatalkan fungsi undo. Selanjutnya adalah Cut. Digunakan untuk memindahkan program yang disorot ketika sedang ditulis atau diketik. Lalu ada Copy, digunakan untuk menduplikat program yang disorot ketika sedang ditulis atau diketik. Kemudian ada Copy for Forum, digunakan untuk menyalin kode program agar dapat dipastikan di forum.arduino.cc sebagai kode program, bukan sebagai tulisan biasa. Kemudian ada Copy as HTML, digunakan untuk menyalin kode program sebagai HTML agar fungsi program dapat ditampilkan di mesin pencaharian kamu dengan menggunakan IP. Kemudian ada Paste, digunakan untuk menempelkan program yang telah di-copy atau di-cut. Kemudian ada Select All, digunakan untuk memblok atau menyorot seluruh program yang sedang diketik atau ditulis. Kemudian ada Go to Line, digunakan sebagai shortcut atau pintasan untuk pergi ke baris tertentu. Kemudian ada Comment or Uncomment, berfungsi untuk merubah kode program yang disorot menjadi komentar ataupun sebaliknya. Increase Indent, digunakan untuk memindahkan baris kode program yang disorot ke arah kanan. Decrease Indent, digunakan untuk memindahkan baris kode program yang disorot ke arah kiri. Increase Font Size, berfungsi untuk menambah ukuran tulisan pada sketch. Decrease Font Size, berfungsi untuk mengurangi ukuran tulisan pada sketch. Kemudian ada Find, digunakan untuk mencari kode program yang diketik pada kolom fungsi Find.
Kemudian ada Find Next, berfungsi untuk mencari kode program selanjutnya yang diketik pada kolom fungsi find ketika kode itu lebih dari satu kali. Kemudian ada Find Previous, digunakan untuk mencari kode program sebelumnya yang diketik pada kolom fungsi find ketika kode itu lebih dari satu kali. Yang ketiga yaitu menu sketch. Di dalam menu sketch terdapat beberapa fitur, di antaranya yang pertama adalah verify atau compile, berfungsi untuk memverifikasi atau memeriksa program apakah di dalam program masih terdapat kesalahan atau program sudah siap dijalankan. Kemudian ada upload. Fungsi fitur ini digunakan untuk mengupload program yang telah dibuat ke board Arduino. Upload using Programmer. Fitur ini digunakan untuk mengupload program ke board yang tidak menggunakan metode USB to Serial Adapter atau chip, melainkan menggunakan metode pemrograman lain seperti ESP Programmer atau In-System Programming. Kemudian ada Export Compiled Binary, berfungsi untuk membuat file .bin menggunakan Arduino IDE. File.bin itu sendiri berfungsi untuk menyimpan sketch program Arduino yang telah dikompil. Format seperti itu diperlukan ketika kita harus mengunggah file ke microcontroller menggunakan aplikasi programmer selain dari Arduino IDE seperti ESP Programmer, fungsi command prompt, ataupun versi update dari Arduino IDE yang memiliki library yang berbeda dengan versi sebelumnya. Berikut merupakan lokasi file.bin. Dan yang selanjutnya merupakan lokasi untuk file.hex. Show Sketch Folder, berfungsi untuk menampilkan lokasi folder file sketch yang sedang kita kerjakan atau di mana kita menyimpan file.ino-nya. Include Library, berfungsi untuk menambahkan file library yang nantinya akan digunakan pada beberapa perangkat atau modul yang tidak memiliki library di Arduino IDE, seperti contohnya LCD I2C, motor servo, keypad, DF player mini, dan sebagainya. Kemudian ada Add File, berfungsi untuk menambahkan file sketch di tab baru. Yang keempat adalah menu tools. Di dalam menu tools terdapat beberapa fitur seperti yang pertama adalah auto format. Fitur ini berfungsi untuk memperbaiki format susunan sketch program.
Selanjutnya, Archive Sketch berfungsi untuk menyimpan sketch dalam bentuk file .zip. Fix Encoding and Reload berfungsi untuk menghapus semua program tambahan pada sketch dan mereload program ke bentuk semula. Manage Libraries berfungsi untuk membuka jendela Library Manager. Library Manager itu sendiri merupakan tempat untuk mencari library dari beberapa perangkat atau modul yang tidak memiliki library di Arduino IDE. Kemudian ada Serial Monitor, berfungsi untuk membuka serial monitor yang merupakan alat yang dapat bekerja mengirim dan menerima data serial. Serial Plotter, fungsinya hampir mirip dengan serial monitor, hanya saja serial plotter menampilkan data dalam bentuk grafik atau bisa juga sinyal. Yang selanjutnya, WV101 atau WV-Nina Firmware Updater berfungsi untuk membuka panel updater firmware WV101 atau WV-Nina, di mana fitur ini digunakan untuk modul atau board yang berhubungan langsung dengan IoT atau Internet of Things, seperti Arduino MKR 1010, Arduino MKR 1000, Arduino SAMD Nina, dan sebagainya. Board berfungsi untuk memilih jenis board yang akan digunakan untuk penguploadan sketch program yang telah kamu buat. Pemilihan board harus sesuai dengan board yang terhubung dengan komputer atau laptop kamu. Port berfungsi untuk memilih kanal USB port yang sesuai dengan lokasi board yang terpasang pada port USB di komputer kamu. Get Board Info berfungsi untuk menampilkan informasi board yang sedang terpasang di komputer kamu. Programmer digunakan untuk memilih tipe pemrograman ketika kamu hendak melakukan pemrograman chip microcontroller tanpa menggunakan koneksi onboard USB serial. Burn Bootloader berfungsi untuk mengizinkan kamu untuk mengkopikan program bootloader ke dalam IC microcontroller. Menu yang terakhir adalah menu Help. Di dalam menu Help, terdapat beberapa fitur seperti Getting Started, digunakan untuk membuka halaman web Arduino Guide. Environment, digunakan untuk membuka halaman web Arduino Environment. Troubleshooting, digunakan untuk membuka halaman web Arduino Help Center.
Reference digunakan untuk membuka halaman web referensi bahasa pemrograman Arduino yang dimana dapat dibagi 3, yaitu fungsi, variabel, dan struktur. Find in reference digunakan untuk membuka halaman web arduino.cc sebagai fungsi pencari. Frequently asked questions memiliki fungsi yang sama dengan troubleshooting. Visit arduino.cc digunakan untuk membuka halaman web arduino.cc. About Arduino digunakan untuk menampilkan sedikit informasi tentang Arduino IDE, termasuk versi Arduino IDE yang sedang kamu gunakan. Nah, sekian untuk video pembahasan mengenai aplikasi Arduino IDE. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Untuk video berikutnya, kita akan membahas beberapa penggunaan bahasa program yang sering digunakan dalam membuat sketch. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jika kalian merasa kalau video ini berguna, share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya, salam Infinite.